bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Ya, tapi hari ini kita mau belajar. Ya. Kita mau belajar. Yusuf yang dikasih mimpi, yang dikasih janji Tuhan akan diberikan kedudukan yang terbaik. Karena gandumnya berdiri tegak. Dan gandum saudara-saudara dan orang tuanya semua menunduk kepada dia. Tetapi yang terjadi bukan yang baik. Mengalami masalah, persoalan. Ya, luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar baca lagi Pengkhotbah 3 ayat 1. Mulai ayat 1 Anda baca semua. Ya, supaya kita mengerti. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Betul? Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ya. Anda nanti perhatikan baik-baik, baca lagi di rumah. Ya. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untungnya? Apa untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara, kita melihat Allah itu membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya, ya. Dan semua itu pasti terjadi tergenapi dalam hidup kita semua. Firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, ya. Damai sukacita, tidak ada rancangan kecelakaan. Hari ini saya mendapat kabar dari seorang anak Tuhan yang biasa hadir di Zoom kita, ya. Beliau telepon saya jam 3 pagi, jam 3 lebih 18 menit pagi. Dan beliau mengabarkan istrinya meninggal. Saya kaget, saudara. Saya balik, saya tanya, loh, sakit apa kok istrinya meninggal? Dia berkata istrinya nggak sakit. Baik-baik aja, fine-fine aja. Tetapi tiba-tiba, pagi itu, tiba-tiba istrinya memegang tangannya. Istrinya memegang tangannya, dadanya sesak. Dan dalam sebentar, kemudian sudah lemas, sudah berangkat, saudara. Dan hari ini adalah penutupan peti. Ya. Siang tadi penutupan peti. Saudara, istrinya masih muda, masih umur 38 tahun. Bayangin, baru umur 38 tahun. Tetapi tiba-tiba berangkat. Tanpa sakit, tanpa apa-apa. Ya. Dan semua menganggapnya itu mungkin jantung. Karena tiba-tiba
berangkat. Dan hari ini, saya percaya di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah dalam dirinya, dalam hidup suaminya. Dan hari ini saudara, firman Tuhan juga berkata, semua indah pada waktunya. Ya, saudara, ada seorang anak Tuhan, dari tadi malam udah telepon saya, mulai jam 11. Dia telepon jam 11 karena saya nggak terima, saya masih terima telepon orang lain, sampai jam 12. Ya. Lalu dia berkata, Bu Liling baru datang ya? Aduh capek, enggak saya ganggu ya. Besok pagi saya telepon lagi, dia berkata. Dia terus nyari saya pikir ada apa? Dan dia telepon, dia berkata, Cik Ling, Tuhan Yesus itu baik. Kenapa? Kan dari dulu Tuhan baik. Dia berkata, iya. Tapi di sini saya benar-benar merasakan Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu nyata, Tuhan Yesus itu ada dalam hidupku. Sudah tahu anak Tuhan ini belum menikah, masih lajang, perempuan. Ya, umurnya sekitar ya 40 lebih dikit gitu. Dan beliau ini rajin juga melayani di sebuah gereja. Kadang doa, kadang WL, ya, kadang singer, dan beliau juga dipakai Tuhan bisa menyampaikan penglihatan dan nubuatan. Tetapi karena tidak, karena tidak terus meluaskan Roh Kudus berkaya ya, jadi nggak terus-terusan begitu. Pokoknya setiap doa dapat. Nah, beliau itu kerja. Selama ini dia bekerja, dia selalu mengutamakan kerjaannya, ya. Dan dia karena dia anak Tuhan yang rajin berdoa dan dia selalu berjalan dan hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan. Maka ketika dia bekerja di satu perusahaan, dia itu diberkati Tuhan luar biasa. Begitu dia masuk di perusahaan itu, omsetnya itu luar biasa, miliaran satu bulan. Sehingga teman-temannya, bahkan manajer-manajernya semua itu merasa jadi iri hati. Ya, orang baru kok tiba-tiba omsetnya banyak, kok tiba-tiba hasil kerjanya luar biasa. Dan dia mendapat orderan itu luar biasa. Bukan cuma 1-2 kontainer, tapi banyak sekali. Luar biasa jumlahnya itu berpuluh-puluh M. Ya, luar biasa. Itu membuat semuanya iri. Dan ketika semuanya iri, mulailah hal-hal yang tidak baik mulai berjalan. Mulai terjadi dalam dirinya. Ya, mulai merasa tidak enak. Mulai seperti ada yang tidak beres ini. Seperti ada yang mengerjai ini. Ya, dan dia berdoa dan berdoa. Lalu dia berkata, wes Cik Ling, daripada aku di sini terus perang. Ya, aku tak keluar aja. Aku tak cari tempat yang lain. Ya, daripada suasananya nggak bagus. Ya, akhirnya dia keluar, saudara. Dia keluar dari tempat yang memberikan hasil kepada dia, dia keluar. Dia diterima lagi di satu perusahaan. Dan di satu perusahaan yang baru ini, dia senang. Dia berkata, saya senang. Ya, semua ramah, semua baik. Ya, dan dia mulai melakukan tugasnya, dia mulai mengerjakan pekerjaannya. Ya, dan ketika dia sudah ada di sana, beberapa waktu mulai juga dimanapun engkau benar, dimanapun engkau berada, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi, dan Tuhan selalu mengcover, dan Tuhan selalu buka jalan. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan, pasti berhasil. Ya, dan pasti hasilnya pasti bagus. Dan ketika anak Tuhan ini, dia pindah di kerjaan ini, mulai dipercaya, mulai dikasih kedudukan, mulai ada hasil. Omsetnya juga bagus, luar biasa. Dan dia sukacita, dia selalu berkata, aduh, Cik Ling, Tuhan itu ajaib, saya tidak menyangka loh. Bisa di tangan saya ini produk yang nggak laku. Bisa terjual luar biasa, habis. Dan ini barang yang laku ini bisa luar biasa hasilnya, bukan main. Dan
ketika dia mengalami omsetnya bagus, ya naik dan naik. Wah, tadinya manajernya suka, pimpinannya suka, karena orang ini menghasilkan. Tetapi mulai dengan berjalannya waktu, mulai timbul iri hati, mulai timbul yang tidak suka. Ya, bahkan yang tidak suka adalah manajernya sendiri. Merasa tersaingi. Kok dia bisa, aku nggak bisa. Omsetnya dia kok naik terus, aku kok enggak. Ya, mulai nggak enak, saudara. Dan ketika dia mulai nggak enak, saya bilang bertahan aja. Terus berdoa. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu, tahun lalu dia berkata, aku sakit semua badannya. Dan dia mulai check up dokter. Dan dokter yang periksa dia berkata, ada tumor di payudaranya. Ya, ada tumor di payudaranya. Dan dia berkata, ini dioperasi enggak ya? Saya bilang, berdoa. Kamu berdoa. Yakin dan percaya kalau saya lihat kankermu bukanlah kanker sungguhan. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka yang mengerjain kamu. Yang banyak berdoa, memuji dan menyembah. Ya, supaya ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Dan dia lakukan itu, terus memuji menyembah. Ya. Anak Tuhan ini masih seorang diri, dia hidup dengan mamanya. Dan ketika kontraknya habis, dia kontrak lagi. Ketika kontrak lagi dia berkata, aduh, ini banyak gangguan. Rumahnya nggak bagus lah, banyak setannya lah, begini-begini. Ya, saya bilang berdoa. Kalau sudah dikontrak, masuk dikembalikan nggak mungkin, iya kan? Berdoa, terus memuji dan menyembah, terus diusir itu setannya. Dan ketika dia melakukan terus memuji menyembah, dia berkata, iya Cik Lingling, ya lumayan, tidak ada gangguan, ya sudah berdoa. Dan ketika dia sakit, dia berkata sakit sekali, ya dia sampai putus asa, dia kerja udah tidak kepingin kerja, karena dia lihat kok dia kerja sudah setengah mati, dia berusaha untuk mencapai hasil bagus, omset bagus, kok gangguan datang. Saya berkata bertahan, tetap berdoa. Itu iblis yang tidak suka, iblis yang mau menghalangi, merintangi rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau harus kuat, engkau harus terus memuji, menyembah, engkau harus terus maju, pantang mundur. Ya. Dan ketika dia terus berdoa dan berdoa, kalau saya khotbah di gereja dia, terkadang saya lihat dia biasa, terkadang saya lihat wajahnya itu udah lesu, ya, udah nggak berdaya. Udah enggak ada harapan, udah enggak pingin dapat jodoh sudah. Karena dia sakit kanker. Saudara tahu enggak ketika dia berdoa dan berdoa. Dia merasa payudara satunya lagi mulai ada itu tumornya. Karena dia bisa merasakan. Itu sepertinya menjalar. Ya, udah ada tumornya lagi. Tapi dia bertahan. Dia bertahan, dia berdoa. Dan sampai tadi malam, ya. Sampai tadi malam waktu dia mau minta doa sama saya, dia berdoa sama saya. Dia merasakan, atau dia tes, kalau nggak salah dia tes, dia periksa. Ternyata kankernya itu sudah sampai ke tulang rusuk. Katanya ada di bawah tulang rusuk. Dia kaget, karena apa? Kalau hasil tesnya itu ada di bawah tulang rusuk, berarti kankernya itu menjalar. Udah menjalar ke seluruh tubuh. Dan ketika dia kaget, dia cuma berdoa. Dia terus berdoa dan berdoa, dia pasrah. Saudara, dia pasrahnya dia sadar. Ketika kanker itu mulai sampai tulang rusuk, dan dia merasa hidupnya tidak lama, ya kan? Karena kalau sudah begitu pasti menyebar seluruh tubuh. Dan dia akhirnya menyadari satu kesalahan. Dia berdoa, dia berkata, Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya bekerja
Saya terus bekerja, saya terus berusaha untuk menjadi yang terutama. Saya berusaha untuk mendapatkan omset yang luar biasa. Saya berusaha pokoknya jadi yang the best. Semuanya untuk yang the best. Semuanya untuk dapat hasil yang luar biasa. Omset yang luar biasa. Tetapi ketika dia mengalami sakit ini, dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Hari ini saya tidak berdaya. Dan saya tidak mau semua itu. Saya tidak akan mikirkan lagi pekerjaan saya. Tetapi saya mau fokus. Saya mau mengutamakan Engkau. Saya mau kembali melayani Engkau dengan segenap hati. Saudara, ketika dia berdoa itu, lalu dia tidur. Ya, dia udah pasrah, dia tidur. Saudara tahu waktu dia tidur. Sepertinya dia tidur antara tidur dan tidak. Ya. Tiba-tiba dia merasakan ada hembusan yang halus sekali. Dan dia merasakan ada suara yang halus sekali. Berkata sama dia. Dan suara Tuhan berkata, anakku, aku yang menyembuhkan engkau. Dan ketika suara itu berkata, aku yang menyembuhkan engkau. Dia bangun. Dia merasakan ada sesuatu. Itu tadi tulang rusuk atau tulang belikat saya enggak tahu. Itu yang tadinya sakit terus sakit. Dia bergerak aja sakit. Udah ditahan berhari-hari sakit. Tetapi ketika dia mendengar suara, aku yang menyembuhkan engkau. Sakitnya hilang sama sekali. Dan dia sukacita, dia berkata, Cik Lingling, saya benar-benar mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Dan ketika suara itu berkata, aku menyembuhkan engkau, saya benar-benar merasakan kesembuhan terjadi dalam diriku. Saya benar-benar merasakan sakitnya hilang. Dan saya berkata, imani, percaya. Berarti kalau Tuhan sudah berkata yang menyembuhkan engkau, semuanya sembuh dengan cara Tuhan. Dan dia berkata, iya, saya percaya Tuhan yang menyembuhkan. Dan ketika Tuhan menyembuhkan, aku tidak akan lagi mengutamakan, menomorsatukan pekerjaanku. Tetapi aku akan kembali kepada cinta yang mula-mula. Aku akan kembali berjalan. Aku akan kembali melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudara, anak ini adalah orang biasa. Dia dikasih Tuhan karunia, bisa penglihatan nubuatan. Dia cuma menyampaikan di gereja. Dia cuma menyampaikan, dia berdoa jadi WL dan sebagainya. Iya. Bahkan saya suruh dia masuk Zoom, iya, nggak pernah masuk. Karena dia berkata apa? Aku nggak bisa masuk Zoom. Aku masuk Zoom, kerjaku belum selesai, lembur. Jam 8, jam 9 baru selesai. Itu alasannya terus. Tetapi ketika dia mendapat serangan, sakit semua badannya, dia mendapat serangan macam-macam, dia pasti minta doa, dia doa. Di sana dia doa, dia nyembah. Dan sesuai firman Tuhan, ya, di balik semua yang terjadi pasti ada rencana Tuhan yang indah. Dengan kejadian ini, dengan masalah yang dia hadapi, ketika dia melekat kepada Tuhan, dia sadar. Dan Tuhan sendiri yang menjamah. Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan dengan cara Tuhan yang di luar nalar kita. Dengan cara Tuhan yang tidak ada, tidak masuk akal dalam pikiran kita. Saudara, kalau ke dokter, dokter operasi, pasti dioperasi. Tetapi ketika dia tidak ke dokter, dia mulai merasakan ini penyakit beneran atau enggak. Tapi dia terus berdoa, memuji, menyembah, memuji dan menyembah. Maka ada hasil yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika saya mendoakan dia, saya berkata, ini ada yang keluar, ada yang keluar, ada yang keluar. Ada yang lepas dan lepas. Berarti kamu harus banyak berdoa, banyak memuji dan menyembah. Di mana kau memuji dan menyembah, di situ Roh Kudus hadir.
Di situ Roh Kudus luar biasa berkarya. Maka di situ ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Sama hari ini masalahmu apa saya nggak tahu. Engkau yang punya masalah persoalan. Engkau yang mempunyai ketakutan, kekhawatiran. Engkau yang mempunyai sakit, penyakit, baik itu jasmanimu, rohanimu, hatimu. Engkau yang mempunyai masalah, sakit rumah tangga keluargamu. Ketika engkau datang kepada manusia, engkau minta pertolongan manusia, terbatas. Tetapi ketika engkau datang kepada sumbernya, Raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter. Dan ketika engkau sujud di hadapan dia, engkau selalu memberikan pujian penyembahan. Kelihatannya biasa memuji, menyembah, memuji dan menyembah. Di saat ada pujian penyembahan, di situ ada terobosan terjadi. Di saat ada pujian penyembahan, di situ ada Allah hadir dan bertata di atas pujian orang benar. Dan kalau Allah hadir, apalagi Allah bertata di atas pujianmu, penyembahanmu, percayalah keajaiban mujizat terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini Tuhan sendiri yang berbicara langsung kepada Anda, Roh Kudus berbicara langsung kepada Anda. Bagi Anda yang sakit-sakit saat ini, hari ini sakit. Jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran, jangan ada keputusasaan. Ya, putus harapan jangan. Tetapi mari semangat kembali memuji dan menyembah. Tahukah engkau? Ketika engkau terus memuji dan menyembah, semua lepas dan lepas. Roh-roh penyakit yang ada di dalam dirimu, semua terlepas, semua keluar dan keluar dan keluar. Dan ketika engkau terus memuji dan menyembah, ada jalan keluar terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ingat Ayub, penyakit itu bukan dari Tuhan, tetapi penyakit itu datangnya dari iblis. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua anak-anaknya. Bahkan dia memberikan surga kekal buat anak-anaknya. Bahkan dia memberikan kuasa darahnya, di mana darah Yesus tercurah mengalir, darahnya yang menyelamatkan hidupmu, darahnya yang menyucikan hidupmu dari dosa, dan darahnya yang menyelamatkan kau, memberikan surga kekal dalam hidupmu, dan darahnya juga yang menyembuhkan segala sakit penyakit, apapun bentuknya. Kita pernah mendengar kesaksian Lani Francisca yang sakit kanker, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita juga pernah mendengar kesaksian Ibu Sisilia. Udah kanker, udah di kemo, udah dioperasi. Tetapi hari ini beliau sehat, beliau melayani dipakai Tuhan luar biasa. Dan hari ini juga ada kesaksian hidup lagi, di mana Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Saudara, kalau secara manusia, secara medis, mungkin kankernya nggak bisa disembuhkan. Tetapi ketika engkau melekat, engkau tersungkur di kaki Yesus yang luar biasa, maka pasti ada kesembuhan terjadi. Pasti ada pemulihan terjadi. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita datang dalam Zoom ini bukan biasa-biasa, tetapi sediakan hatimu yang luar biasa untuk memberikan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berbau harum. Dan ketika bau harum itu sampai kepada Tuhan, dia akan lihat kepada engkau, dia akan memberikan yang terbaik buat engkau. Yang macet-macet, yang kelihatannya nggak mungkin ada jalannya, udah nggak mungkin. Tetapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Dan bagi engkau yang percaya, tidak ada yang mustahil. Dia akan memberikan jalan yang terbaik buat engkau. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Anda benar mendengar kesaksian Imelda, ya. Imelda yang diambang kehancuran, yang diambang ketidakberdayaan, yang rumahnya dilelang dan rumahnya akan disita. Dia nggak tahu harus kemana. Nangis setiap hari, nangis. Sekarang nggak pernah nangis, sekarang tertawa. Ya, kemarin datang di onset tertawa, dia rangkul saya, dia cium saya. Luar biasa. Kenapa? Ketika dia nangis. Nangisnya enggak cuma nangis sebentar, sebentar 1 jam, enggak. Di muka pintu dia nangis, di dalam kamar dia nangis, di depan pagar dia nangis, semua dia nangis di semua pintu rumahnya dia. Malam masih telepon jam 12, nangis. Terus nangis tersungkur di kaki Yesus.
Dan ketika dia memuji menyembah, Tuhan kirim orang yang tidak dia kenal. Ya kan? Tuhan kirim orang dari luar pulau yang bisa bayar itu rumahnya. Lunas terbayar, dia gak diusir dari rumah itu. Dan sampai sekarang dia tinggal di rumah itu. Bahkan anaknya sekolah kuliah, dibayar itu semua sampai lulus. Dan sampai hari ini terus berjalan tiap semester. Dibayar. Ya. Dan anaknya udah dikasih kuliah. Aduh, ada lagi masalahnya. Nggak ada kendaraan untuk berangkat PP, nggak punya uang buat naik Gojek PP. Tuhan itu tahu, Tuhan kasih sepeda motor baru, Grace, untuk sekolah anaknya. Udah ada mau sepeda motor baru, nggak bisa bayar, nggak bisa beli bensin. Lo coba bayangin saudara, ya, nggak bisa beli bensin. Waktu nggak bisa beli bensin, dia bersusah payah, berusaha di tengah-tengah keputusasanya. Tiba-tiba dia mendapat kabar dari keluarganya, ya, saudaranya yang tertua atau gimana, dia berkata, saya akan bayar itu bensinnya, ya, setiap bulan berapa saya transfer. Saudara, lihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ini masalah pelik. Ada lagi anak Tuhan di sini juga, yang rumahnya juga udah dilelang, mau diambil, sudah diambil. Dan ketika dia diambang, titik harus diambil, kurang seminggu diambil, sama. Pertolongan Tuhan itu luar biasa, tepat pada waktunya. Diketemukan juga anak Tuhan yang tiba-tiba mau tolong tutup itu semua utangnya. Dan hari ini dia boleh menempati rumahnya, tidak diusir dari rumahnya. Saudara, kalau saya melihat pertolongan-pertolongan Tuhan semua ada pada anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini. Anda semua yang ada di sini yang punya masalah persoalan, yang punya sakit penyakit apapun pokoknya masalahmu. Hari ini percayalah, Yesusku luar biasa. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Tetap luar biasa. Kalau dulu dia bisa menyembuhkan orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kerasukan sembuh. Dan hari ini Yesusku yang luar biasa. Dia juga bisa menyembuhkan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Apalagi cuma bawa suamimu pulang. Gampang bagi Tuhan. Sangat mudah dia bawa dengan tangannya itu suamimu pulang ke rumahmu. Sangat mudah sekali. Tetapi kenapa tidak langsung dibawa? Kalau langsung dibawa, Anda berdiam. Anda berhenti, Anda nggak berdoa, Tuhan tahu. Tetapi dia memberikan waktu dan kesempatan kepada engkau untuk selalu melekat, untuk selalu memuji dan menyembah dia, untuk selalu masuk ke dalamnya. Dan ketika kau masuk dan masuk ke dalamnya, maka pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia akan membawa suamimu, istrimu kembali tepat pada waktunya dan indah pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan satu hal lagi, ketika Anda memuji menyembah Tuhan, terus memuji dan menyembah Tuhan, maka Roh Kudus yang ada di dalam dirimu terus semakin besar dan semakin besar. Engkau tidak lagi jadi anak Tuhan yang penuh ketakutan dan kekhawatiran, tetapi engkau akan jadi anak Tuhan yang kuat dan gagah perkasa. Dan terutama engkau akan jadi anak Tuhan yang berwibawa. Ketika engkau berwibawa, engkau tidak takut sama iblis, tapi engkau menghardik si iblis. Dan iblis begitu mendengar suaramu, dia akan keluar meninggalkan engkau. Dan hari ini mari kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang bisa memberikan yang terbaik dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Raih kesempatan itu. Mungkin kita mendengar ya firman Tuhan tentang Ayub yang udah boroen, yang udah miskin, yang udah mungkinnya gak karu-karuan kabeh, bau busuk, sampai istrinya aja gak mau. Udah miskin sekali, anaknya mati, semua hilang. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan Ayub jatuh tergeletak atau mati sia-sia, tidak.
Bahkan firman Tuhan berkata, tidak seorang pun bisa mengambil nyawamu, bahkan iblis pun tidak bisa mengambil nyawamu tanpa seizin aku, tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan memulihkan Ayub, menyembuhkan Ayub, memulihkan Ayub ketika Ayub berdoa. Dia sadar, dia datang sama Tuhan, dia berdoa. Dan hari ini mungkin engkau merasa selama ini engkau bisa, ya, engkau mampu, engkau kuat, engkau masih punya kekuatan, engkau masih punya duit, masih punya kedudukan. Tetapi hari ini, ketika engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, engkau berkata, Tuhan ampuni aku tidak berdaya. Aku tidak mampu Tuhan. Selama ini, aku tidak sadar. Yang aku cari adalah popularitas. Yang aku cari adalah kedudukan. Yang aku cari ada duit. Yang aku cari semuanya the best. Tetapi hari ini Tuhan, ternyata semuanya sia-sia. Tetapi ketika dia tersungkur di kaki Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, di sanalah Tuhan datang melawat. Ada hembusan angin yang lembut, dan ada suara Tuhan, aku menyembuhkan engkau. Saudara, saya ingat lagi nih Tuhan ingatkan, ada keluarga yang selalu juga rajin setia di Zoom ini. Ketika dia tiba-tiba dioperasi jantungnya, dia sudah merasa dia mati suri setengah jam. Dia bahkan melihat rohnya udah melayang di atas, dia bisa lihat tubuhnya di bawah. Tetapi dia lihat sendiri, di mana Tuhan memberikan jantung yang baru. Dan dia bisa melihat dengan mata jelas, jantung yang baru itu tangan Tuhan yang masukin di dalam dadanya. Dan jantung yang baru dari Tuhan menyatu dengan jantungnya. Dan hari ini Bapak itu segar bugar. Dan hari ini Bapak itu masih ada di Zoom kita. Ya, saudara, kalau kita lihat kenapa ya ada pertolongan-pertolongan banyak di dalam Zoom ini. Ya, karena sungguh-sungguh berdoa. Hari ini engkau yang ada di Zoom juga. Ketika engkau sungguh-sungguh sujud di hadapan Tuhan, engkau pun akan mengalami keajaiban mujizat Tuhan luar biasa terjadi dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari, ya, mari belajar, jangan berdiam diri, tetapi semakin melekat, semakin memuji dan menyembah. Saya kenal seorang dokter yang luar biasa. Dia berkata, saya dokter yang bisa menyembuhkan sakitnya orang-orang. Ya, saya bisa periksa, saya kasih obat, saya suntik, sembuh. Tetapi saya tidak bisa menyembuhkan. Kalau ada serangan-serangan kuasa kegelapan yang dikirim buat saya tidak bisa menyembuhkan. Dan ketika saya tidak bisa menyembuhkan sendiri, saya perlu orang yang dipakai Tuhan untuk mendoakan dan melepaskan. Saudara, hari ini yang bisa melepaskan engkau dari ketidakberdayaanmu, dari kelemahanmu, dari keputusasaanmu, dari penyakitmu, apapun bentuknya, dari masalah persoalanmu, dari semua rancangan si jahat, dari semua serangan-serangan si jahat. Hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Dia yang bisa melepaskan, hanya Dia yang bisa membebaskan, hanya Dia yang bisa memerdekakan, dan hanya Dia yang bisa memberikan kepadamu kehidupan yang berkemenangan. Dan ketika engkau berkemenangan, maka kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupmu, disertai dengan kebahagiaan dan kelimpahan. Saudara, anak Tuhan ini ketika dia mengalami zaman Tuhan, ketika dia mengalami kesembuhan dari Tuhan, dia sangat bahagia. Bahagia itu nggak bisa dibeli dengan uang. Bukan karena uangmu banyak lalu engkau bahagia, tidak. Tetapi ketika engkau mengalami zaman Tuhan, engkau mengalami pertolongan Tuhan, engkau mengalami kesembuhan Tuhan, luar biasa. Engkau hidupmu berbahagia. Dan ketika engkau mengalami pertolongan Tuhan, di mana rumah tanggamu yang mulai gersang, mulai tandus, dan tiba-tiba Tuhan
membawa kembali suamimu dengan caranya yang tidak terduga, dengan tangannya. Dan ketika suamimu kembali ada bersama engkau, kenapa? Tuhan mau memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga keluarga. Di sini ada seorang ibu ya yang dari luar negeri. Ya, ini beberapa nggak masuk, tapi dia sering telepon saya. Saya terkadang itu nggak jelas apa yang dia ucapkan, karena bahasanya agak kagok-kagok ya. Dia selalu berdoa, Bu, tolong Bu, doain saya. Kalau didoain lega, kalau nggak didoain telepon terus ya. Dia berkata, Bu, tolong doain suami saya. Ini sepertinya dapat serangan. Suami saya jadi begini, begini, begini. Ya, saya berkata tenang, berdoa. Dan kalau sudah begitu dia tenang, dia berdoa, dia lega. Nanti beberapa hari, kalau udah ada masalah lagi, dia telepon lagi. Dia berkata lagi, Bu, suamiku kok begini-begini. Udah beberapa hari, udah baik. Kenapa begini-begini? Saudara. Dan ketika doa, dia melihat suaminya mengalami perubahan. Suaminya mulai ada baik. Dia sukacita. Mari datang sama Tuhan. Yang bisa memberikan kebahagiaan. Kesukaan surga dalam hidupmu. Dalam hatimu cuma Tuhan. Dan ketika kau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Di situ ada terobosan-terobosan, bukan cuma terobosan ekonomi, tetapi ada terobosan demi terobosan. Segala roh penyakitnya keluar dan keluar. Semua roh yang menghalangi, semuanya keluar dan keluar. Dan ketika semuanya keluar dan keluar, maka ada jalan terbuka. Ada keajaiban mujizat terjadi. Ialah manusia keramai. Dan ada berkat-berkat Tuhan yang tidak terduga yang akan kau dapatkan dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kalian semuanya. Kalau kalian boleh ada dalam Zoom ini, saya percaya karena Tuhan semakin hari mau membawa kita semakin bersih, semakin benar di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau semakin benar dan kebenaran Tuhan ada dalam hidupmu, percayalah. Keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Percayalah, tahun ini adalah tahun kemenanganmu dalam seluruh aspek kehidupanmu. Dan tahun ini adalah tahun kemakmuranmu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Makmur dan makmur tidak pernah habis. Datang terus, tidak pernah habis. Dan Tuhan katakan tahun kebahagiaan. Rumah tangga yang mengalami masalah persoalan. Imani tahun ini adalah tahun di mana kebahagiaan Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau sedih. Tuhan tidak membiarkan engkau putus asa. Tuhan tidak membiarkan rumah tanggamu hancur, babak belur, tidak. Tetapi Tuhan dengan caranya, ketika kau tersungkur di kaki Yesus, dia akan membawa, dia akan mengembalikan, dia akan menyembuhkan, dia akan memulihkan rumah tangga dan keluargamu. Dan kalau Tuhan yang bawa pulang, nggak ada yang bisa menghalangi. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat beberapa contoh anak Tuhan di tempat ini yang sudah mengalami perubahan-perubahan, yang sudah mengalami jamahan dan lawatan Tuhan, dan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan hari ini Anda yang tinggal, Anda punya iman, yakin dan percaya, tidak cuma yakin dan percaya, berdoa, disertai dengan perbuatan, lakukan perintah Tuhan, lakukan dengan setia, berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai kekudusan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah ketika kau benar, disitulah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Disitulah dia akan memberikan yang terbaik buat Anda. Ya, hari ini saya banyak mendengar kesaksian. Dulu sudah saya sampaikan berulang kali, ada anak Tuhan perempuan sampai hari ini dia tampil cantik. Walaupun pernah mengalami kanker payudara, kanker perutnya sampai kayak hamil 8-9 bulan. Tapi hari ini dia tetap cantik, dia setir mobil sendiri, dia sukacita, dia memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyembuhkan dia dengan cara Tuhan yang ajaib di luar nalar kita. Dan dia tidak perlu bayar uang mahal. Karena Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini Tuhan yang sama, yang sudah berkata-kata kepada Anda, dan Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, yang melawat engkau, dan Roh Kudus yang akan memberikan kesembuhan,
pemulihan dengan caranya yang ajaib. Ya, mari. Percayalah, Anda yang sakit itu, percayalah. Ketika Tuhan berkata begini, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikan jawabannya pada engkau. Saat engkau mendengar itu, engkau langsung berdoa, Tuhan, aku minta engkau sembuhkan aku. Yakin dan percaya dengan imanmu. Langsung ngomong, jangan, oh iya cuma lewat. Itu Tuhan ngomong, ya kesempatan itu minta. Jangan besok baru minta, nggak ada. Ya, jadi kita belajar. Kalau enggak kita nggak ngerti, lewat. Cuman lewat. Kalau Tuhan berkata, hari ini aku berkati engkau, imani, Tuhan aku mau, Tuhan aku percaya, aku terima berkatmu. Dan itu benar-benar terjadi. Makanya, kalau dengar firman Tuhan, jangan sambil ngelamun. Ya, tapi dengar firman Tuhan baik-baik. Ketika ada pesan Tuhan, tangkap. Ketika kau tangkap, itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara. Percayalah. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan dia selalu memberikan semuanya tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau saya nggak percaya, saya tunggu janji Tuhan dari dulu. Aduh, piro tahun janji Tuhan. Sampai saiki, sampai melenger saya sing denger. Ya, karena sering dengar suara Tuhan tuh ngomong terus. Ya, mungkin udah bosan, mungkin udah ribuan kali. Coba kalau saya nggak percaya Allah Tuhan ngomong toai, wis setahun loh tak tunggu Tuhan, ndak ada jawabannya, ndak ada juntrungannya kata orang Jawa. Ya, tapi saya enggak, saya percaya. Ya, kalau Tuhan ngomong pasti Tuhan genapi, enggak tahu caranya ya apa. Wes itu urusannya Tuhan. Dan hari ini saya boleh mengecap. Saya boleh menikmati janji Tuhan. Benar-benar terjadi dalam hidupku. Dan saya mau semua yang di sini juga mengalami apa yang sudah Tuhan janjikan kepada engkau benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Saya sering melihat pelangi yang indah. Waktu Zoom ini, saya selalu melihat pelangi yang indah. Pelangi itu adalah janji Tuhan yang digenapi dalam hidupmu. Dan kalau ada pelangi, saya percaya itu janji Tuhan pasti terjadi, pasti tergenapi. Tinggal Anda juga percaya dan meraih semua itu. Kelihatannya nggak mungkin, udah sesak, nggak mungkin, kiri kanan maju, muka belakang kena kayak bangsa Israel. Mau mati depan laut, kiri kanan belakang apalagi nggak bisa, dikejar oleh tentara Firaun. Tetapi saat terjepit, saat sesat itu, ketika Musa mendengar apa yang Tuhan katakan, menurut dan melakukan, maka laut terbelah jadi dua. Dan bangsa Israel boleh lewat selamat. Siapa yang bisa membuat laut terbelah jadi dua? Siapa yang bisa menolong bangsa Israel kecepet terpepet? Tidak berdaya. Hanya Tuhan. Hari ini kalau yang besar itu aja Tuhan bisa tolong. Hari ini masalahmu kecil. Masalahmu cuma satu. Itu bangsa Israel itu ribuan orang. Berjuta-juta orang. Tuhan bisa tolong, selamatkan. Laut dia nggak terbuka, bisa terbelah jadi dua. Apalagi kita. Tetapi Tuhan mau lihat hatimu. Hatimu melekatlah. Kalau doamu sehari cuma setengah jam, lalu mau dapat jawaban langsung ekspres, nggak bisa saudara. Tetapi kalau hatimu melekat sama dia, nggak lihat wajah Yesus, nggak enak. Gorong berhubungan sama Tuhan, belum berdoa, nggak enak. Belum dengar suara Tuhan, nggak enak. Tetapi kalau engkau terus melekat sama Tuhan, percayalah, mujizat terjadi. Saudara tahu, saya ini dilatih Tuhan dari apa? Kan kita nggak mungkin doa terus capek ya, belengker. Tapi Tuhan melatih saya apa? Dari pagi melek moto nih, telepon wis berdoa, cik ling ning doa no. Tak doa no mandek, telepon meneh berdoa. Cik ling ning doa no, tak doa no. Selesai berdoa lagi, Tuhan, cik ling ning doa no. Di sana Tuhan latih saya. Lek saya doa dewian mungkin malas. Tetapi karena saya telepon 10, ya 10 kali berdoa kan. 10 kali melekat sama Tuhan. Berdoa kok, berbahasa roh. Nah, nanti ada waktunya jeda sebentar. Telepon lagi. Di sana Tuhan melatih saya. Sehingga lama-lama, mau enggak mau, bisa terus melekat sama Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara belajar. Dulu saya waktu pertama-tama mendengar suara Tuhan, pertama-tama dapat penglihatan suweneng. Saya jaga toko, saya berbahasa roh. Saya jaga toko, saya memuji dan menyembah. Begitu dapat penglihatan, saya langsung masuk kamar, doa-doa, saya lihat penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Rasanya lek belum dapat itu enggak enak, kepingin dapat. Dan akhirnya terlatih sampai hari ini bisa mendoakan Anda sampai 100 lebih. Kalau enggak mungkin. Langsung jadi, langsung iso 100. Enggak ono, saudara. Itu semua ada latihan. Tuhan sering memperlihatkan kepada saya, itu loh Bruce Lee, Jackie Chan, aktor silat yang terkenal luar biasa. Kenapa bisa dikagumi orang? Dia latihan. Kalau dia main silat, dia kan latihan. Tuh lihat, latihan tangannya dimasukin ke wajan yang panas. Dia latihan terus sampai tangannya mapal. Sampai tangannya kuat, gagah perkasa sampai berotot. Terus latihan. Nah, ketika latihan terus. Ketika terus latihan, mulai dari wajan yang panas itu keluar cairan emas. Cairan emas itu mulai menjalar dari tangan, telapak tangan, terus naik. Terus naik. Saudara, itulah Tuhan. Kuasa Tuhan. Terus mengalir. Terus kau dilatih. Sampai kuasa Tuhan ada di dalam dirimu. Dan kalau otoritas kuasa Tuhan ada dalam dirimu, engkau baru ngangkat tangan gini, tidak usah ngomong. Baru ngangkat tangan ini, ulari pergi kabeh. Iblisnya lari kabeh. Kenapa? Karena Anda punya kuasa Tuhan. Kalau tidak punya doa sampai setengah mati. 100 kali iblisnya cuma tertawa. Karena Anda tidak punya kuasa Tuhan. Tapi kalau Anda punya kuasa Tuhan, Anda baru angkat tangan gini loh. Belum didoain, udah tahu iblis, aku bakal diusir. Udah lari. Belum diusir, udah lari. Ya, mari belajar memuji, menyembah Tuhan. Maka, semakin kau masuk ke dalaman, semakin tertanam, semakin kau kuat, gagah perkasa. Berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Dan tahun ini yakin dan percaya, masalahmu selesai ditolong Tuhan. Tidak usah nanti Desember Tuhan. Enggak lah saya sekarang. Jangan Desember, masih ada Desember. Jangan. Hari ini Tuhan aku percaya. Pertolonganmu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Semua selesai dengan caramu. Enggak tahu ya apa caranya, masih bulat-bulat mau muter-muter. Aku percaya pokoknya selesai. Apa yang Tuhan katakan benar pasti selesai. Jadi dalam hidupmu. Ya, sembuh dalam hidupmu dengan cara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Ibu Nini, Febe Nini yang berdoa. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan malam hari ini. Hidupmu beruntung. Hidupmu akan mengalami bahagia. Taati firman Tuhan. Lakukan dengan penuh kesetiaan. Hidup takut pada Tuhan. Karena percaya apa yang Tuhan firmankan pada malam hari ini. Itu merupakan peringatan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Jangan mengabaikan kasih karunia Tuhan. Jangan kau anggap remeh. Marilah saudaraku, mendekatlah kepada Tuhan. Dan Tuhan semakin mendekat dengan kita. Puji syukur, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, ramakana makarya lamasangka ramakurya lamaso. Ya ramakana makarya lamasori ya ramasangka ramakurya lamaso. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Ya apa ya Bapak. Tuhan yang maha besar, maha kuasa, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang dinubuatkan oleh hamba-Mu, itu adalah datangnya dari Tuhan dan disampaikan kepada kami semuanya. Biarlah kami yang bertelinga, kita mendengar semua. Oh haleluya.
Dan bawalah hidupmu hari ini semakin setia kepada Tuhan. Kami berkomitmen di depan Engkau ya Tuhan, bersama seluruh jemaat yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, supaya jangan satu pun yang terlewat dari lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa salah kami, ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Bahkan ampuni kebodohan kami ya Tuhan. Karena seringkali kami mengejar hal-hal yang sia-sia. Sering kami lupakan soal ibadah. Karena ibadah itu mencari Tuhan. Bukan mencari berkatnya. Bukan mencari mujizatnya. Tetapi mencari yang mempunyai berkat itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti firman-Mu katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kita semua. Oh, terima kasih Tuhan, saat kami mencari Tuhan nomor satu, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, maka Tuhan juga akan menomorsatukan apapun urusan kami, apapun urusan kita anak-anak Tuhan ini. Berat ataupun ringan, besar ataupun kecil, masalah apapun, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Sampai pun sakit penyakit, persoalan, pergumulan. Oh, Tuhan menghadapi tekanan-tekanan hidup di dunia ini. Masalah yang paling besar sekalipun. Tuhan berkata, Yesus lebih besar. Itulah Tuhan sanggup untuk menyelesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami berbahagia. Malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami diberkati lewat firman Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami terus berkumandang Tuhan. Terus berbicara. Terus oh Tuhan bersuara di dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, bukan kami sekedar datang kepada Tuhan, tapi kami bawa hati dan hidup kami untuk diubahkan hidup kami yang lama menjadi kehidupan yang baru. Hati yang baru, hati yang benar-benar mengasihi Engkau, hati yang sungguh rindu haus akan Engkau, dan kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Cik Lingling dengan pelayanannya, pergumulannya. Oh Tuhan, kami serahkan keluarganya. Kami juga berdoa untuk kesehatan hamba-Mu ini, supaya tetap kuat dan sehat, semangat dengan penuh sukacita melayani pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam Grace Ministry ini Tuhan, Engkau mau pakai semakin tambahkan hikmat, urapan, dan kuasa otoritas sorga. Dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Tuhan berkati baik pelayanan di onset, oh Tuhan, baik di menara doa ataupun di oh Tuhan Hotel Miswan. Tuhan, kami juga berdoa berkati pelayanan hamba-Mu. Oh Tuhan, untuk baksos. Oh Tuhan, Engkau mau tolong senantiasa supaya hamba-Mu tetap oh Tuhan ada kesanggupan untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan, karena semua kalau bukan kehendak Tuhan tidak mampu untuk melakukannya. Tapi kalau semua Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan mampukan hamba-Mu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan penuh takut pada Tuhan dan bertanggung jawab di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena tidak semua orang memiliki karunia-karunia seperti yang dimiliki oleh hamba-Mu Cik Lingling. Tapi kami mau setia Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Oh Tuhan, kami mau lakukan dengan penuh kesetiaan. Kami mau dukung pelayanan Zoom Grace Ministry ini terus dalam bentuk apapun. Tuhan, tolong kami semuanya. Tuhan, berkati hamba-Mu dengan keluarga, anak cucu mantunya. Berkati Tuhan, berkati urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Apabila nanti akan lanjutkan pelayanan ini sampai selesai, Tuhan sendiri akan memberikan ekstra kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Haleluya, kohos yaitu hambamu David dan Sylvia sampai hari ini boleh tetap setia kepada Tuhan. Itu semua bukan atas usahanya diri sendiri, tetapi kekuatan kuasamu yang ada pada hamba-hambamu ini. Tuhan mau pakai dengan kerendahan hati dan kesetiaan. Tuhan juga peduli keluarganya, berkati rumah tangga, hidup nikahnya, berkati anak-anaknya, berkati orang tua mereka, berkati Julius, Tasia, berkati Tuhan dengan masa depannya, pergumulannya, pelayanannya. Oh Tuhan, ibadahnya Tuhan berkati. Oh apapun yang dia hadapi, Tuhan selalu memberikan dengan cara Tuhan yang baik. Kami berdoa untuk kedua orang tua mereka. Tuhan berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Stephen Moses. Oh Tuhan, Bapak Wilson Pangkai, Ibu Deborah. Oh Suartini, juga kami berdoa untuk Ibu Grace Lumampau. Kami berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci. Tuhan, juga kami berdoa untuk, oh Tuhan, dosen Bapak Daniel dan juga yang lain-lainnya. Tuhan, tolong mereka, anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sakit pun mendapatkan mujizat sembuh oleh kuasa darah Yesus. Yang susah pun terhibur, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang dalam kesulitan, dalam permasalahan Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan, apapun yang sedang dipikirkan oleh anak-anakmu, apapun yang sedang dihadapi, Tuhan selalu menolong, tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami serahkan, Tuhan berkati, oh Tuhan, haleluya, pelayanan pekerjaan Tuhan selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat kasih karunia-Mu terus mengalir dan melimpah menyertai kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan mujizat dan kasih sayangnya, perlindungan pertolongannya, oh kemenangan dan keselamatan masa depan yang penuh pengharapan diberikan untuk kita semuanya dari malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fiban ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Iya, Tuhan berkati. Sama-sama ya. Tuhan memberkati Immanuel. Amin, sama-sama. Tuhan berkati Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan bisa disampaikan. Jangan ragu. Karena ketika engkau berani menyampaikan, Tuhan akan tambah-tambahkan. Shalom Jelingling. Saya mau Ya. kesaksian. Luar biasa ya. Ini pas firman Tuhan yang tadi Jelingling sampaikan itu pas perdebatan dengan saya. Nah ini luar biasa. Anak saya tanggal 14 itu cari kerjaan. Bikin surat lamaran. Nah, terus dikasihkan ke HRD, diterima, dilihat, dipanggil, ditelepon tanggal Senin ini, tanggal 17 itu dipanggil, diinterview langsung. Saya doa terus, saya minta, memang ya firmannya Tuhan nih Celingling bilang, kita kalau sungguh-sungguh berdoa minta sama Tuhan, iman kita harus percaya, serahkan pada Tuhan. Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu apa yang kita tidak punya maupun apa kesusahan atau sukacita, Tuhan pasti itu luar biasa ya, mujizat dari Tuhan itu. Terus ternyata tanggal 17 itu ditanya-tanyai interviewnya, dites, akhirnya saya doa terus sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Padahal anak saya itu Senin itu bilang kasih lamarannya itu, waduh dia kaget. Waduh mah, ini banyak yang minta lamaran. Orang antara 20 apa 19. Waduh, saya begini,
Ya wis, jangan waduh. Hati saya minta malam itu saya doa. Langsung saya bilang, Tuhan, ini anak saya lamarannya ada 19 orang. Ya, tolong Tuhan, ini serahkan pada HRD, tolong Tuhan bisa menerima kerjaan ini. Ternyata Senin itu dipanggil, dites interviewnya. Saya 19 itu juga dites, tidak berhasil. Anak saya puji Tuhan ya, langsung hari Senin itu bilang lulus, lolos katanya. Ya, diterima. Tapi tanggalnya masuknya kerjanya masih belum tahu. Waduh, saya doa terus lagi. Tuhan secepatnya Tuhan anak saya ini butuh. Eh, Nanti di bulan ini Mei ini dia wisuda. Sudah bilang HRD-nya boleh. Ternyata saya bilang sama Tuhan itu secepatnya masuk kerjanya Tuhan anak saya yang kecil ini. Ternyata sudah itu ini tadi dikabarin sama suami saya sama anak saya bilang mah saya dipanggil lagi sama manajernya. Dibilang itu HRD manajernya. Dibilang tanggal 1 ini masuk kerja. Aduh puji Tuhan. Surat-surat lamarannya itu sesuai dia minta itu di, dituruti, dilihat mau, setuju semuanya. Ya puji Tuhan. Terus tanggal eh, hari apa itu hari Jumat itu dipanggil ternyata tanggal 1 itu dia suruh masuk kerjaan dibilangnya ada plus bonus ini sekian. Waduh senang dia tambah berlebihan dari UMR tinggi itu. Sesuai dia minta itu. Ternyata ada saya bilang Tuhan kasih pertolongan Tuhan anak saya. Memang butuh kerjaan. Dia sudah lulus. Dia sudah saya eh, berterima kasih Tuhan apa yang saya doa itu saya intinya saya menangis terus sama Tuhan. Ternyata mujizat ya Tuhan itu ngasih luar biasa itu Celingling berkat-berkat dari Tuhan Yesus yang saya minta selalu saya dikasih sama Tuhan Yesus. Walaupun tidak dikasih saya tetap saya setia. Saya memuji Tuhan. Saya walaupun disakiti sama teman satu sama yang lain kantor juga gitu. Didoakan sama Celingling membuat itu saya hati-hati. Memang saya hati-hati. Ternyata saya puji-pujian dari persembahan mulut saya akhirnya teman saya itu tidak merasa dengan saya memusuhi saya. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kesaksian saya ini luar biasa mujizat dari Tuhan. Terima kasih Celingling. Ini berkat-berkat dari Tuhan Yesus dan Celingling diberkati kesehatannya. Amin, amin, amin. Amin. Ya, tetap semangat tanpa obing, tetap setia, mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati, dan tetap andalkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam hidupmu, maka doamu mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Ya, semangat, jangan lalai terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati tanpa obing dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada lagi yang dapat penglihatan dulu ya, yang dapat pesan Tuhan, yang ada penglihatan Tuhan. Ya, silakan Nani Putri. Nani dengar pesan Tuhan, nggak tahu moro-moro Nani kan mau ibadahkan doa dulu toh AI. Habis gitu kok Nani dengar-dengar pesan Tuhan itu suruh baca Galatia 3 ayat 5. Itu bunyinya jadi bagaimana sekarang apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada perintah Injil. Itu pesan dari Tuhan untuk ibadah malam ini. Nani dengar pesan Tuhan itu yang harus disampaikan gitu AI. Ya, puji Tuhan. Semangat, terus berdoa, terus memuji menyembah, sehingga Tuhan akan percayakan yang lebih dan lebih lagi kepada Nani. Ya, maju terus, pantang mundur.
Tuhan menyertai dan memberkati Nani dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada lagi yang dipercayakan penglihatan nubuatan? Ya, lumayan. Repi, sebentar. Repi Ismiharti ada? Amenia Mendrova ada? Amenia Mendrova? Pak Paulus Aming Papua? Yang saya sebut namanya ini sekarang sudah dapat penglihatan nubuatan dari Tuhan. Ya. Kadang mereka tidak berani menyampaikan, nanti setelah selesai ibadah baru mereka berkata, tadi Tuhan kasih lihat begini-begini. Lydia ini ada? Belajar menyampaikan di depan umum supaya Anda tidak berhutang sama Tuhan. Ada? Ya. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Ada Bu, itu Lydia Rini tadi mau kesaksian. Oke, Lydia Rini silakan. Ya, silakan Lydia Rini. Ya, Enggak, Mami. Enggak deh. Nanti lain kali aja. jadi belajar kalau ada pesan Tuhan, sampaikan supaya Anda tidak berhutang. Dan ketika Anda berani menyampaikan, Tuhan akan percayakan yang lebih dan lebih lagi. Ya, Lydia ini sering dapat pesan Tuhan, lihat Tuhan Yesus begini-begini, tapi dia beraninya cuma disampaikan nanti di saya. Ya, tapi belajar menyampaikan di depan umum. Karena ketika berani menyampaikan, Tuhan akan tambahkan dan tambahkan. Kalau cuma kita terima sampai di kita, ya udah stop sampai di situ. Ya, belajar. Sayang udah ini yang mereka ini yang sudah dikasih pesan Tuhan, penglihatan Tuhan, Amenia Mendrova, itu sering juga dapat. Dia sekarang sudah melayani di persekutuan di tempat bosnya. Ya, jadi belajar menyampaikan. Ya, silakan. Ada yang lagi? Saya, Bu. Ya, Ibu Deborah Suhartini. Ya, terima kasih. Pada waktu Ibu menyampaikan pesan Tuhan, itu persis sama tema besarnya ya, itu dengan apa yang saya dapatkan. Hari-hari ini memang Tuhan ingin sekali kita memberi yang terbaik, mengasihi Tuhan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik, menyembah Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan sebenarnya tidak butuh uang kita, Tuhan tidak butuh apapun, cuman dengan kita memberi yang terbaik itu bukti bahwa kita percaya, bukti bahwa kita taat, bukti bahwa kita mengasihi. Jadi jangan salah paham bila Tuhan inginkan kita menyembah, memberikan persembahan atau apapun yang terbaik dari kita itu kita tahu bahwa Tuhan itu punya segalanya. Dari apa yang kita lakukan, misalkan dengan kita mendengar firman Tuhan, sikap kita, cara kita menyembah, cara kita memberikan persembahan. Mulai beberapa hari ini Tuhan taruh di hati saya juga hampir sama ya, sama dengan apa yang Ibu khotbahkan. Jadi meneguhkan bahwa Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik buat Tuhan karena dari situlah Tuhan melihat bahwa kita itu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bukan hanya di lips, di mulut saja, tapi sungguh-sungguh ditunjukkan dalam tindakan, ditunjukkan dalam kasih kita. Dari setiap persembahan yang kita persembahkan, itulah di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau kita bisa memberikan dari kekurangan, bahkan kayak jemaat di Makedonia itu, dia miskin, tapi dia bisa memberi lebih dari apa yang mereka mampu.
Disitulah Tuhan lihat bahwa mereka itu bukan miskin jasmani, tetapi ya mereka itu kaya akan hal rohani. Itulah yang diharapkan oleh teman-teman semua, kita semua di Zoom ini. Kasihlah Tuhan, perhatikan, pedulikan pekerjaannya di muka bumi ini, maka Tuhan juga akan pedulikan pekerjaan kita. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Gembala Deborah Suartini yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, sekalian sudah dijabarkan artinya bagi kita semua. Ya, jadi enggak saya tok sih ngomong gitu ya. Tetapi Tuhan pakai Ibu Gembala ini Deborah Suartini yang juga memberikan petunjuk kepada kita semua. Tuhan tidak butuh uang kita, tetapi apa yang kita persembahkan itu berarti tanda kita mengasihi Dia. Kita melakukan perintah Dia. Kita setia, ya. Maka Tuhan tidak pernah lalai. Kita itu terkadang gini loh, kalau sakit kanker ke dokter biar ratusan juta, kita bayar, ya. Tapi untuk Tuhan aja kita itu nggak pernah mau memberikan yang terbaik. Padahal Tuhan itu sayang. Tuhan bisa menyembuhkan kok nggak usah kita bayar. Seperti yang saya saksikan tadi, dia nggak operasi, nggak minum obat. Tetapi ketika dia mendengar suara Tuhan, aku yang menyembuhkan. Sembuh, nggak usah bayar, saudara. Kenapa? Karena dia setia. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Deborah Suartini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita bersyukur. Saya bersyukur kenapa? Tuhan menunjukkan kepada saya. Ada beberapa di antara saudara yang, maaf kata ya, tapi nggak apa-apa kan saya nggak sebut namanya. Pekerjaannya cuma pembantu. Tetapi pembantu-pembantu ada di Zoom kita ini kaya hatinya. Melebihi orang kaya. Ya, mungkin ada lebih kaya dari pembantu ini punya rumah. Anda punya sepeda motor. Pembantu ini nggak punya. Dia gajinya sedikit. Ada yang gajinya cuma 1 bulan 1.500.000. Tapi dia bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya Tuhan bisa mempercayakan kepada mereka kasih karunia-Nya. Tuhan tidak pernah pilih orang kaya, tapi Tuhan pilih hati kaya. Makanya Tuhan bisa mempercayakan kasih karunia-Nya kepada orang-orang ini. Karena dia punya hati yang kaya. Bukan kaya duitnya, kaya hatinya. Ya, mari Bapak Ibu, kita belajar. Ini sebetulnya menemplak kita. Menemplak kita yang punya duit, yang kaya, yang punya kedudukan. Itu pembantu kedudukan di masyarakat. Mungkin paling rendah, tapi dia punya hati kaya, melebihi Anda. Ya, itu yang utama, itu yang jempol di hadapan Tuhan. Mari kita belajar. Ya, mungkin ada di antara saudara lagi yang mau menyampaikan pesan Tuhan. Rani, Ai. Ya, silakan. Rani dapat nubuatan Matius 22:37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Tuhan. Ya. Ya, semangat Lani. Mulai dapat nanti mulai terus banyak berdoa, nanti Tuhan akan tambahkan ya. Semakin hari semakin banyak. Melekat aja sama Tuhan. Iya. Oke? Iya. Terus Tuhan menyertai dan memberkati Lani Gunawan dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkenan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Semangat. Ada lagi? Ya, Lemai. Ya, silakan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari
dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebabnya roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iblis itu datang ya untuk mencuri sukacita kita dan damai sejahtera kita, dan membunuh iman kita, dan membinasakan roh kita ya, supaya roh kita itu padam dan kita itu nantinya terakhirnya bersama dengan Kristus di neraka itu. Tetapi Tuhan itu datang supaya kita itu kelimpahan ya. Kelimpahan dalam apa? Dalam sukacita, dalam materi, tetapi dalam damai sejahtera ya, kelimpahan kemurahan itu termasuk yang Tuhan berikan ya. Kalau kelimpahan dari materi itu mudah bagi Tuhan, tapi kalau kita diberikan kelimpahan sukacita, damai sejahtera itu dari Tuhan tidak mudah ya, tetapi Tuhan yang memberikan kita semuanya. Dan juga kita itu berasal dari Allah ya, kita anak-anak Allah, kita dapat mengalahkan nabi-nabi palsu sebab roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Maksudnya roh itu, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kalau kita sejak Tuhan Yesus naik ke surga ya, Tuhan Yesus mengirim penolong bagi kita yaitu Roh Kudus. Kita sekarang bisa ya berhubungan dengan Roh Kudus di dalam kelemahan kita bisa minta Roh Kudus itu memampukan kita. Sekian saya mau saksikan kemarin itu saya tuh pusing ya. Terus saya doa, Tuhan tolong saya sembuhkan pusing saya. Puji Tuhan, seketika itu Tuhan menjawab saya tidak pusing lagi. Tuhan sembuhkan total. Terima kasih pada Tuhan karena Tuhan tahu apa yang saya alami, dan saya mengucap syukur pada Tuhan kalau sudah 1 tahun lewat ya. Ini sudah saya melepaskan dari obat, jadi saya bergantung penuh, berserah penuh, mengandalkan penuh kepada Tuhan, dan saya percaya saya pasti sembuh total. Sekian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Lindiawati Sutikno. Semangat maju terus, pantang mundur. Terus memuji menyembah supaya semakin dipakai Tuhan luar biasa. Ya, menjadi alat kemuliaan Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui Anda. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno.